Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya. Pilih kartu. Dan seperti biasa aku akan pakai request dari subscriber, dan request yang terpilih untuk pembahasan kali ini adalah tentang bakat terpendam ya. Oke, kita akan buat topiknya itu ya, bakat terpendam kalian. Ingat, ini adalah general reading, fun reading saja. Jadi tidak harus resonate dengan semua orang di luar sana, tidak harus juga spesifik seperti situasi kalian, dan tidak mungkin semuanya akan tertampung dan dibahas di video yang terbatas ini. Itu yang harus dipahami ya. Jadi cerdas dan bijaklah dalam menyikapi video ini, oke? Kita langsung saja menuju ke pembacaan. Di sini ada 3 pilihan. Pilih saja yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya, oke? Kita langsung saja. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Satu kali lagi, grup 1, grup 2, grup 3, oke? Kita langsung menuju ke grup 1. Oke, buat kalian yang memilih grup 1 ya, di sini aku melihat ada energi Aquarius, Virgo, Aries ya. Aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini. Ada Scorpio, Taurus, Leo, Libra, Cancer. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aries tadi udah aku sebut belum? Ada Aries juga ya di sini ya. Oke. Oh ya, Aries sudah disebut di awal ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Grup 1 kalau aku lihat di sini, ini aku hanya membaca apa yang ada di sini aja ya. Pesan yang muncul di sini. Kalau aku lihat di sini sih, bakat terpendam kalian itu adalah kekuatan kalian ya. Maksudnya kekuatan kalian untuk bangkit di setiap keterpurukan, kesedihan ya, kesakitan gitu. Di sini ada King of Wands, di sini ada The Emperor. Jadi yang aku lihat di sini, bakat kalian itu, kalian adalah orang yang sangat survive ya. Seorang pejuang sih kalau aku lihat ya di sini ya. Entah ya itu mau dipandang sebagai bakat atau gimana ya. Tapi itu yang aku baca di sini ya. Ketika bertanya apa bakat untuk grup 1 yang keluar ini, kekuatan dalam diri mereka, kekuatan untuk bangkit dari setiap masalah ya, ujian, sakitnya, terpuruknya yang menimpa kalian ya, sakit yang dirasakan ya. Ya pokoknya di sini aku melihat kayaknya banyak masalah, banyak cobaan yang sudah kalian lalui bisa jadi ya. Ini soal luka, soal kesedihan yang cukup dalam gitu. Jadi ini bisa dilihat sebagai keterpurukan sebenarnya. Tetapi aku melihat di sini kalian tuh punya bakat ini loh, kuat, pejuang ya. Kalian punya bakat sebagai seorang pejuang tadi ya, kekuatan kalian untuk terus bangkit dari setiap keterpurukan ini. Itu bisa dilihat sebagai bakat. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Lihat deh, banyak orang yang menyerah ya, yang tidak sekuat kalian ya, yang bahkan ditimpa hal seperti ini justru mereka mengalihkan hidup mereka ke arah yang jauh dari kata baik gitu ya, atau tidak lebih baik gitu. Tapi keadaan yang buruk seperti ini tidak membuat hidup kalian lebih buruk. Yang ada kalian bangkit dan menjadi lebih baik, lebih bersinar. Itu yang aku lihat di sini. Kalian selalu tidak mudah menyerah. Itu bagian dari bakat loh. Tidak semua orang di luar sana seperti itu. Tidak semua orang di luar sana nyatanya mampu melakukan apa yang kalian sudah lakukan. Nyatanya ya, aku bilang di sini karena ya balik lagi melihat situasi mereka ya. Mereka tidak lebih baik pada akhirnya hidupnya, memilih atau terus terpuruk di situ gitu kan, bahkan menyerah gitu. Jadi kita berbicara realitanya gitu. Realitanya itu yang mereka tunjukkan. Mereka tidak
tidak semua dari mereka itu bisa seperti kalian ini gitu ya. Jadi ya kalau kita mau bilang ya semua orang pasti kuat gitu loh, hanya saja mereka kembali lagi ke mereka percaya atau tidak sama diri mereka gitu. Ya bisa aja sih kita bilang seperti itu, dan itu tidak salah juga gitu. Tapi nantinya waktu yang akan membuktikan kekuatan mereka itu ya, dan kepercayaan mereka pada diri mereka gitu. Dan waktu yang membuktikan bahwa tidak semua orang seperti kalian ini gitu yang kulihat ya. Two of Wands selalu bangkit lagi untuk fokus pada tujuan awal kalian. Dan aku melihatnya ya, grup 1, apapun bidang yang kalian pilih, apapun jalan yang kalian pilih, kalian kecenderungan menjadi orang yang sukses. Itu yang kulihat di sini, oke? Itu bagian dari bakat, karena tidak semua orang bisa. Ya gimana ya, kita juga nggak mau mendiskreditkan orang, tapi nyatanya tidak semua orang bisa survive seperti kalian gitu loh ya. Jadi ya bukan mereka tidak kuat ya, tapi realitanya nggak ngerti sih. Ini masalah definisi juga ya, aku juga nggak mau mengada-ngada juga ya. Kita sih maunya percaya, bukan berarti mereka tidak kuat. Mungkin mereka belum cukup percaya sama dirinya gitu ya. Ya entah juga ya, tapi waktu sih memang yang menguji kekuatan orang gitu. Yang aku lihat di sini, kalian realitanya memang orang yang kuat dan tangguh gitu. Dan memang realitanya di luar sana tidak semua bisa menunjukkan seperti kalian. Udah gitu aja kali ya. Bukan bermaksud bilang mereka kuat atau nggak kuat ya, tergantung realita. Kalau realitanya tidak seperti kalian, ya bisa dibilang mereka tidak sekuat kalian gitu. Tapi apakah mereka tidak mampu seperti kalian? Nah itu semua kembali sama mereka, itu kali ya lebih tepatnya ya, itu aja, oke? Menarik sekali di sini kalau aku lihat dari manapun kalian berasal nih ya. Mungkin sebagian dari kalian berasal dari tempat yang tidak tinggi ya. Maksudnya bukan berarti di pegunungan juga sih ya. Tapi maksudnya gini, tidak tinggi itu dalam arti kalian dari background orang yang biasa saja. Bahkan mungkin masa kecil kalian atau situasi hidup kalian itu awalnya tidak mudah gitu ya. Tetapi kalian itu bisa berada di titik yang tinggi juga gitu. Pada akhirnya gitu kalian bisa berada di jajaran tinggi itu. Gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi orang di luar sana itu macam-macam ya. Contohnya politician aja, macam-macam. Ada yang memang mereka dari dari keluarganya backgroundnya politik dan mereka meneruskan gitu ya. Tapi ada juga orang yang di sekeliling itu awalnya itu nggak dari background itu, mereka mungkin biasa-biasa aja sampai ke titik itu dan bergabung sama orang-orang itu gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini, kalian termasuk orang yang berada di situasi yang cukup tough itu loh. Kalian bisa membawa diri kalian itu berada di titik yang nggak pernah kalian duga sebelumnya. Cuman aku melihatnya di sini kalian memang sangat optimis dan selalu berpikir maju gitu. Jadi hidup kalian juga maju ke depannya gitu, cenderung maju gitu ya. Jadi tempat asal kalian sama tempat akhir kalian itu bisa beda signifikan. Ngerti ya maksudnya? Itu yang aku maksud. Mungkin kalian tidak harus berada di tempat yang tinggi. Mungkin kalian berada di tempat yang biasa saja, atau bahkan situasi hidup kalian cukup tough ya, cukup berat, keras gitu. Tapi pada akhirnya nanti kalian akan sampai di destiny yang bagus gitu loh, yang jauh banget dari semula gitu. Bisa membawa perubahan signifikan di hidup kalian. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi apapun yang aku melihatnya ya di dua kartu ini, apapun yang kalian pernah inginkan, sebenarnya potensi besarnya itu terrealisasikan. Cuman tidak harus tepat seperti yang kalian imajinasikan. Maksudnya gini, kalau kalian imajinasikan ungunya seperti apa ya enaknya? Oke, misalkan ungunya seperti ini ya. Kalian imajinasikan ungunya seperti ini. Mungkin yang terjadi tidak ungu seperti ini, tapi ungu juga, cuman ternyata ungunya itu nggak kalah bagusnya. Ya walaupun soal warna ini relatif ya, kita nggak bisa ngomong yang satu lebih bagus, yang satu enggak ya. Tapi maksudnya gimana ya, kayak gitulah intinya ya. Apa ya enaknya? Mungkin kalian berpikir, oh gue mau tinggal di tempat A ya, punya pekerjaan yang gue
nikmati, gue bisa A, B, C, D gitu. Nah nanti kalian bisa mendapatkan itu semua bahkan lebih gitu loh. Jadi sebenarnya bukan berarti apa yang kalian inginkan itu tidak terrealisasikan. Cuman kan kadang yang kita imajinasikan dengan yang terjadi itu yang nggak benar-benar scene-nya itu sama persis gitu loh. Bisa aja ada perbedaan lah detailnya gitu. Tapi bisa aku katakan di sini ya, potensi besarnya ya, gambaran yang terlihat di sini, apapun yang kalian inginkan itu biasanya terrealisasikan. Ini cuma masalah waktu ya. Seperti itu ya. Jadi cita-cita kalian, impian kalian dulu lama itu yang mungkin kalian sempat lupa gitu, itu bisa terrealisasikan someday. Itu yang kulihat di sini ya, potensialnya ya. Karena apa? Karena kalian adalah ini loh, kalian seorang King of Wands dan the Emperor. Ini nggak berbicara gender ya, orang yang bisa mengambil kendali lagi hidup mereka gitu ya. Walaupun situasi hidup itu sempat ya umum lah, hidup itu tidak menentu, tapi kalian bisa mengambil lagi kendali hidup kalian gitu. Kalian mau membawa kemana, kalian bisa di sini. Sebenarnya ya semua orang punya lah ya kemampuan itu, tapi ya mungkin itu tadi kembali ke mereka percaya atau nggak sama diri mereka dan kekuatan. Ini kita nggak usah mengadang-adang ngomong semua orang kuat, semua orang A, B, C, D, bla bla bla. Waktu aja yang membuktikan mereka bisa nggak bertahan untuk kuat. Maksudnya gini ya, bukan bertahan dalam situasi buruk gitu loh, tapi bertahan untuk menghadapi itu dan membawa hidupnya ke arah yang lebih baik gitu. Itu artinya bukan cuman kuat, tapi cerdas gitu ya. Itu yang kulihat di sini, oke? Karena kalau nggak cerdas ya sama aja, dia nggak akan membawa hidupnya kemana-mana selain di situ aja gitu kan, oke? Itu yang bisa aku sampaikan ya di sini. Apa ya gitu sih ya. Jadi soal kuat itu biarkan waktu yang menjawab ya, kekuatan seseorang biarkan waktu yang menjawab, itu yang menguji ya. Kita hanya berbicara berdasarkan realita yang sudah terjadi. Kalau aku lihat di sini, kalian memang kecenderungan orang yang kuat, seorang pejuang, oke? Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus ini kelihatan Virgo, Aries. Ya, di sini aku melihat mungkin kalian adalah tipikal orang yang apa ya, sebenarnya punya ada sisi introvert ya gitu. Gini, kalau aku bilang ada sisi introvert bukan berarti kalian sepenuhnya introvert ya, karena kalau ikut tes pun itu kan ada prosentasinya ya. Jadi ada yang ambivert gitu ya, kecenderungan tuh seimbang, cuman bisa aja cenderungnya ke arah extrovert sedikit, atau ya bisa aja kayak gitu ya, atau ya mungkin sebaliknya entah ya. Tapi biasanya yang ambivert itu bedanya nggak jauh gitu loh, cuman memang ada kecenderungannya ke arah mana gitu. Seperti itu, kalian tuh punya sisi itu. Sebenarnya entah ya ini mau disebut introvert atau mau disebut ya orang yang butuh personal space gitu. Karena mungkin orang yang butuh personal space gak harus introvert ya. Kadang ya gak harus juga kan sepanjang hari sama orang lain kayak gak ada kehidupan sendiri aja gitu ya. Tapi kalian punya sisi itu, sisi dimana kalian ingin menutup hidup kalian atau bagian itu untuk diri kalian sendiri ya. Tidak ingin membagikan itu ke orang lain gitu. Walaupun di luar kalian itu kelihatannya bisa jadi periang, bisa jadi semangat gitu ya, seperti itu. Ya, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Dan yang menarik di sini, ya tadi aku udah bilang kecenderungan kalian akan sukses nih ya. Wah, bagus-bagus nih kartu dari bawahnya. Waduh, bagus banget nih. Aku buka terus kartu dari bawah, isinya bagus-bagus terus. Ya, jadi ini benar-benar happy ending sih. Orang yang kayak gini, orang yang nggak cuman sukses sesaat terus baik gitu, nggak. Karena mereka ini dengan tempaan yang udah sepanjang ini, mereka punya perspektif sendiri. Dan perspektif atau mindset mereka itu yang sebenarnya membantu hidup mereka itu stabil ke depannya gitu. Stabil, jadi kalau udah di atas ya relatif di atas kayak gitu. Ya, bukan orang yang kayak dapat durian jatuh gitu kan, maksudnya di atas lebih awal tapi
habis itu jatuh berkeping-keping gitu. Karena kalian itu udah bener-bener situasinya tough itu dari awal gitu loh ya. Situasinya keras itu dari awal. Jadi kalian udah bener-bener belajar soal hidup itu dari awal dan sedalam itu gitu. Jadi kalaupun kalian di atas, kalian itu juga gak jumawa gitu loh ya. Seperti itu ya. Jadi good luck ini lebih ke arah kesuksesan karir dan kebahagiaan hidup ya. Kalau aku ngomong kebahagiaan hidup bukan berarti hidup gak ada masalah. Hidup itu wajar aja ada masalah. Tetapi buat orang yang kayak begini itu biasanya nggak memandang masalah ke depannya itu jadi sesuatu yang besar. Karena mungkin mereka sudah melalui hal yang berat di awal dan mereka sudah berhasil keluar dari situ gitu. Jadi apa ya? Jadi ya udah masalah di depan itu kayak ya biasa aja gitu. Ya, ini orang yang bisa seperti ini. Pertama mereka lebih kuat, kedua mereka jadi lebih cerdas. Artinya mereka sudah relatif lebih cepat menangani suatu kasus gitu loh, biar nggak berbelit-belit atau biar nggak jadi benang kusut terus terjebak biar nggak kayak benang kusut dan terjebak dalam keterpurukan itu terus-terusan atau lama. Relatif mereka bisa menyelesaikan dengan cepat dan membawa hidup mereka baik lagi gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Oke? Ya namanya juga kehidupan ya. Dan di sini aku melihat dari Life as We Know It Oracle cards buatan aku ya. Pesannya itu begini, kalian adalah orang yang mencintai diri kalian. Kalau orang sudah berada di posisi ribet. Kalau ada ulang ya. Kalau orang sudah ada di posisi ini, mereka itu jelas sudah cukup independen, mereka mencintai diri mereka, mereka orang yang ya itu tadi tangguh gitu ya. Tangguh itu bukan soal apa ya? Bukan soal lo bisa kerja gitu, bukan gitu aja sih. Tapi tangguh di sini ya seperti yang aku bilang, kalau orang sudah mencintai dirinya kayak gini ya, dia itu tidak mengemis atau tidak memikirkan orang itu suka apa nggak sama dia, udah nggak mikirin gitu loh. Gue mencintai diri gue ya sudah gitu, nggak mengemis cinta dari orang lain, nggak mengemis cinta dari orang lain. Ya sih biasa aja gitu, tapi ya nggak terlalu mikirin itu sih lebih tepatnya, karena mungkin mereka sudah mencintai diri mereka, jadi nggak fokusnya ke situ gitu loh. Lo cinta nggak sih sama gue? Lo sayang nggak sih sama gue? Mungkin fokusnya udah nggak di situ kali ya. Jadi biasa aja gitu. Tapi bukan berarti tidak ada yang mencintai mereka. Mungkin justru banyak yang mereka tarik ke hidupnya. Orang-orang yang mereka tarik ke hidupnya dengan energi yang udah enak kayak gini gitu loh. Energi yang ya gimana sih, kalau orang sudah mencintai diri mereka ya nyaman-nyaman aja gitu, ada atau tanpa orang lain gitu loh. Oke? Seseorang yang selalu ada di setiap langkah kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Nah, seperti yang aku bilang, kalian orang yang tangguh. Cintai dirimu karena dia yang selalu ada untuk kau andalkan. Dia yang memiliki peran besar bagaimana jalannya hidupmu. Jadi kalian itu sangat mengandalkan diri kalian sekali. Kalian orang yang sangat bisa diandalkan. Kalian kecenderungan menjadi seorang pemimpin sih kalau aku lihat di sini ya. Itu bakat terpendam kalian. Sebenarnya aku di sini nggak hanya melihat dari bakat spiritual ya. Ya apa yang terlihat aja. Tapi kalau aku lihat di sini, orang kayak gini walaupun nggak yang harus punya indera keenam gitu ya, nggak harus yang ya gimana ya, nggak harus yang ya kayak gitulah, ngerti lah ya, kelompok yang kayaknya punya indera keenam gitu ya, nggak harus seperti itu. Tetapi orang ini, semua orang kan punya intuisi ya, orang ini punya intuisi yang tajam. Jadi ya mereka walaupun nggak tampak seperti ini orang indigo, nggak tampak seperti itu gitu ya, tapi mereka ini tajam gitu dalam melihat beberapa langkah ke depan gitu. Ya udah anggap aja itu intuitif gitu kan. Ya memang intuitif gitu. Ya jadi itu sih sebenarnya ya. Mungkin beda aja kali ya. Kalau indigo kan kecenderungan ya kayak gitu ya. Maksudnya kelihatannya memang dia melihat apa yang orang lain belum lihat gitu kali ya. Nah kalian itu sebenarnya juga bisa seperti itu, tapi bukan istilahnya nggak yang harus indigo atau disamakan dengan kelompok-kelompok indigo, itu enggak. Maksudnya
kalian bisa melihat apa yang sebagian orang lain belum lihat gitu. Itu lebih ke arah ketajaman intuisi kalian dalam melihat sesuatu dan pengalaman kalian gitu. Jadi kalian bisa menganalisa sesuatu itu tajam beberapa langkah ke depan gitulah intinya. Oke. Ya, selanjutnya, belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Ya, ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang harus dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Itu sudah aku sebut di awal ya ternyata. Oke. Wah, menarik sekali, sangat spiritual sekali semuanya yang tertangkap di grup 1 ini. Berarti kalian orang yang cukup spiritual. Gak heran kalian adalah orang yang cukup spiritual karena kalian sudah melalui hidup kalian tuh sepanjang dan sebanyak ini dinamikanya. Dan kalian orang yang sangat belajar sekali gitu loh ya. Jadi wajar kalau kalian adalah orang yang spiritual ya. Hidup tidak datang dengan instruksi. Kamu mungkin melakukan kesalahan, tapi kamu hidup dan kamu belajar. Ya itu kalian, ya itulah kalian gitu. Makanya kecenderungan kalian menjadi orang yang sukses memang ya. Jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain ya. Terus ini juga ya, kayaknya kalian sudah melalui masa-masa sulit itu di awal ya. Jadi orang itu ada loh, mungkin awalnya terlihat hidupnya itu baik-baik saja gitu ya. Maksudnya aman-aman aja lah ya. Setidaknya apa yang dia perlukan bisa ada, atau apa yang dia inginkan itu bisa disupport dengan lingkungannya. Ada orang yang seperti itu. Kelihatannya dia tumbuh dari situasi yang begitu. Tapi saat dia sudah di usia tertentu ya dia ada juga gitu loh, maksudnya cobaan besar yang dia lalui gitu. Misalkan ya nggak perlu disebutlah cobaannya apa gitu, tapi ada cobaan yang besar gitu loh ya kayak gitu. Jadi gimana ya, kalau ini kesimpulan pribadi aja ya, gini ya, orang yang mungkin di saat usia dewasanya, usia matangnya mereka itu kelihatannya kok hidupnya lempeng-lempeng aja, baik-baik aja. Kita kan nggak tahu dulu mereka melalui apa aja. Mungkin mereka sudah melalui situasi yang beratnya. Hanya saja kita kan tidak ada di setiap kehidupannya gitu loh ya. Kemudian kalau mereka bisa membawa hidup mereka jadi lebih ringan, kelihatannya kayak nggak ada masalah gitu ya, atau relatif kecil masalahnya, yang kayaknya baik-baik aja, kok kayaknya hidup lo enak gitu loh misalkan. Ya mungkin mereka memang mereka udah berhasil keluar dari sebelumnya. Karena mereka sudah berhasil keluar dari sebelumnya, tentu ada kemampuan yang meningkatkan di situ ya. Kemampuan di sini ya soal kekuatannya dan kecerdasannya dalam melihat sesuatu gitu loh ya, kayak gitu. Karena kalau orang nggak cerdas atau nggak berusaha belajar gitu loh dari apa yang dia lalui gitu kan, dia bukan nggak mungkin, dia akan terpuruk di masalah yang sama terus kayak gitu dan rasanya buntu kayak gitu. Karena yang menyelamatkan kita ya diri kita gitu loh ya. Kita harus putar otak bagaimana kita bisa membawa situasi ini jadi lebih baik gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau mereka tidak belajar dari masalahnya, hanya mencari jalan pintas, ini gimana caranya gue biar cepat keluar dari sini, ya udah mereka yang ada hanya bertemu labirin ya. Tapi gimana sih kalau kita lagi di labirin itu dan kita nggak ketemu pintu keluarnya gitu loh, kayak tersesat aja di situ gitu, kayak gitu. Itu kalau orang hanya, kalau aku pribadi bisa sih ngebaca orang ini kecenderungan memang dia sukses nih, orang ini kecenderungan dia itu hidupnya akan baik ke depannya gitu. Oh, orang ini kecenderungan ya akan susah ya keluar dari situ, PR-nya masih banyak. Dengan mindset seperti itu, aku bisa membaca seperti itu hanya dari melihat mindset orang aja sih sebenarnya. Ya semuanya juga rata-rata mungkin bisa ya, bukan aku aja. Sebenarnya gampang aja sih kalau ngelihat kayak gitu. Ya maksudnya aku melihat dari mindset orang aja
udah bisa menganalisa nih orang kayak gimana gitu. Jadi memang sih mindset itu berperan penting banget buat situasi hidup orang gitu. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi seberapa cepat dia keluar dari masalahnya gitu. Kalau dia nggak belajar ya udah kayaknya hidupnya berat terus, tapi dia nggak keluar dari situ gitu loh ya. Maksudnya muter aja di situ dengan masalah yang sama gitu. Kalau nggak belajar dari situ gitu kan. Jadi indikator kalau orang itu sudah memetik pelajaran yang tepat ya, tepat dalam melihat peta permasalahan dan kalau dia udah tepat melihat peta permasalahannya, dia bisa menentukan problem solvingnya. Kalau dia nggak tepat melihat peta permasalahannya, dia salah memutuskan solusinya, gitulah intinya ya. Kalau orang itu sudah tepat di situ, dia sudah lulus, dia sebenarnya udah bisa memutus rantai itu. Tapi kalau belum, berarti ada yang belum, ya jelas belum lulus kan, kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Ada juga yang kayaknya masalahnya terus-terusan bertubi-tubi gitu. Tapi kalau dia dilihat dari mindsetnya, memang orangnya juga begitu ya. Maksudnya, ya itu sih intinya. Kalau ini bukan mau menghakimi ya, tapi kalau seperti yang aku bilang tadi lah intinya ya, kalau orang itu belajar, dia seharusnya bisa keluar dari situasi itu. Ini cuma masalah waktu, tapi ya nggak harus singkat sih memang waktunya ya. Tapi kalau orang itu nggak belajar ya dia akan terjebak di situasi itu terus, rasanya kayak buntu gitu kan. Nah balik lagi, ada orang yang sudah melalui masa sulitnya itu dari awal, habis itu hidupnya cenderung enak. Dia sudah belajar dari situ. Tapi kalau nggak belajar ya kayaknya nggak ada perubahan di hidupnya gitu kan. Tapi ada juga orang yang awalnya hidupnya relatif seperti yang aku bilang, relatif disupport oleh lingkungannya gitu ya. Dia cukup oke lah ya hidupnya gitu ya. Apa yang dia inginkan masih bisa disupport oleh sekelilingnya, circle-nya kayak gitu. Tapi ya ini sebenarnya nggak berharap hal buruk buat siapapun gitu. Cuman ini hanya pengamatan aku aja gitu. Ternyata mungkin di usia-usia tertentu dia harus melalui ya itu ada cobaan besar lah ya, cobaan besar yang menimpanya, besar, berat gitu ya bebannya gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa kan maksudnya menghakimi, sorry lah misalkan ini dalam pernikahan atau dengan anaknya gitu ya, gitu misalkan ya gimana ya dia cobaannya di umur itu mungkin bisa jadi gitu kan, ya memang harus dilalui mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau ada orang yang terlihat kok kan rata-rata orang itu melihat masalah itu banyak di usia-usia yang di atas 20 tahun gitu ya, 30 tahun, 40 tahun kayaknya masalah-masalah banyak. Ya padahal ya ini hanya pengamatan aja, tidak semua orang, maksudnya banyaknya masalah harus di usia-usia seperti itu. Bisa jadi mereka sudah melalui banyak masalah itu di usia yang lebih muda dan lebih kecil, dan itu udah selesai gitu loh. Jadi kalau dilihat hidup lo enak ya begini-begini, kan kita nggak tahu apa yang sudah dia lalui sebelumnya, dan dia sudah belajar dan sudah menuntaskan itu gitu loh ya. Cuman memang ada juga orang yang dapat musibah besarnya itu justru di usia-usia yang matang kayak gitu. Tapi namanya juga kehidupan gitu kan, seperti itu ya. Intinya gitu sih ya. Ini nggak bermaksud nggak berharap yang buruk buat siapapun ya. Kita ya cuman bisa menjalani aja dan melakukan yang terbaik ya. Kita hanya bisa menjalani dan melakukan yang terbaik gitu. Terus soal berani dan belajar ya. Artinya kalau masalah ada ya dihadapi, berusaha diselesaikan gitu kan. Karena kita juga nggak bisa lari dari masalah ya. Menghindari terjadinya oke, tapi kalau sudah terjadi ya dihadapi mau nggak mau, oke? Karena itu melekat gitu, mau kemanapun itu akan bersama orang tersebut gitu kan. Di sini ya, to be old and wise you must first be young and stupid. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang? Tidak fair jika seorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Nah ini mungkin saja kalian
mungkin saja kalian itu sering gitu ya menyesali apa yang terjadi di hidup kalian gitu ya. Yang bisa aku sampaikan seperti yang ada di kartu ini aja gitu ya. Kita nggak bisa lah ya, maksudnya kita lahir dalam keadaan sudah paham semua situasi kehidupan gitu, dan seminimal mungkin kita hindari gitu ya apa yang kita tidak inginkan gitu. Ya nggak bisa juga kan kita menuntut anak 5 tahun berpikir seperti manusia umur 30 tahun gitu, nggak bisa. Walaupun usia 30 tahun itu bisa aja dia lebih dewasa dan lebih bijaksana dari yang 60 tahun, bisa aja seperti itu gitu. Tapi ya umur 5 tahun ini kita nggak bisa berharap mikirnya seperti itu juga kan gitu. Jadi itulah ya, mungkin harus memaafkan diri kita juga kalau kita melakukan kesalahan. Maksudnya kita maafkan diri kita sendiri kalau kita melakukan kesalahan atau hal yang tidak memuaskan gitu loh di masa lalu gitu. That's life, oke? Good luck buat grup 1, kita ketemu lagi di video lainnya. Sukses ya buat kalian. Hai grup 2, buat kalian yang memilih King of Cups, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini aku melihat ada Aquarius, ada Scorpio, ada Taurus, ada Leo, ada Virgo, ada Aries, ada Libra, ada Sagittarius ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Baik, grup 2, bakat terpendam kalian adalah kalian kecenderungan bisa meraih kesuksesan ya. Ini bisa jadi adalah hal yang kalian impikan sejak lama gitu ya, dan orang-orang bisa melihat kesuksesan yang kalian raih itu gitu ya. Ini kesuksesan yang sebenarnya cukup besar ya, cukup signifikan gitu loh. Maksudnya signifikan itu situasi yang signifikan kalau dibandingkan situasi kalian sebelumnya gitu loh. Jadi ada perubahan situasi dalam diri kalian pada hidup kalian gitu ya, yang cukup signifikan setelah kalian meraih kesuksesan itu gitu ya. Di sini aku melihat ada keberuntungan ya. Gini ya grup 2, memang untuk meraih kesuksesan itu atau merealisasikan kesuksesan itu ya, merealisasikan kesuksesan itu waktunya tidak cepat ya. Kalau aku lihat di sini untuk kalian sukses itu tidak cepat memang, tapi orang kan macam-macam ya. Aku melihat untuk pergerakan kesuksesan kalian ya, itu memang tidak terlihat cukup progresif pergerakan kesuksesannya ya. Jadi mungkin kalian sudah kerja keras ya, kalian sudah lama mengupayakan itu, tapi hasilnya belum terlihat progresif, belum sesuai dengan harapan kalian gitu. Tapi kalau aku lihat di sini kalian itu konsisten terus melangkah ke jalan itu ya, konsisten di jalan itu, konsisten untuk terus mengupayakan itulah. Intinya konsisten untuk meraih atau merealisasikan itu dengan cara ya kerja tadi, terus berusaha. Mungkin di sini kalau aku lihat kalian bisa jatuh bangun berkali-kali ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, waktunya terutama yang terlihat jelas di sini adalah waktunya yang cukup lama gitu. Tapi sebagian orang di luar sana bisa saja sudah menyerah. Cuman aku melihat di sini kalian itu pantang menyerah. Kalian terus konsisten berusaha memanifestasikan itu. Ya, kalian punya mental yang kuat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini, akhirnya kalian kecenderungan sukses ya. Bakat terpendam kalian itu kecenderungan bisa meraih kesuksesan, dan ini ya, dan yang aku lihat di sini itu adalah kesuksesan yang cukup besar ya. Oke, kalian ini kalau aku lihat mungkin relatif banyak membantu gitu ya. Nggak harus di saat kalian sukses gitu. Mungkin dalam perjalanan itu, dalam meraih kesuksesan itu ya, perjalanan itu kalian bisa saja tanpa sadar itu suka membantu ya, sebisa kalian. Apa yang kalian miliki, yang kalian bisa, kalaupun kalian bisanya membantu lewat tenaga atau pikiran, kalian bisa memberikan itu. Jadi bisa saja kalian ini memang kecenderungan suka membantu, kecenderungan ya. Walaupun belum berada di kesuksesan yang seperti ini gitu loh ya. Tapi nanti kalau kalian sudah berada di sini, aku melihat kalian bisa membantu lebih banyak lagi, karena kayaknya itu udah jadi jiwa kalian aja gitu ya. Ya mungkin itu bakat terpendam juga kali ya. Bakatnya adalah suka membantu. Hebat loh itu bisa jadi bakat ya, bakat terpendam karena merasa selalu terpanggil untuk
melakukan sesuatu kali ya, atau dia nggak bisa terlalu cuek, walaupun kelihatannya bisa jadi cuek ya, fokus sama usahanya, sama kerjanya gitu, tapi hatinya itu nggak bisa secuek itu. Bisa jadi ya kalau melihat ada yang benar-benar perlu bantuan gitu ya. Terus bisa jadi kalau kalian sudah berada di titik ini, kalian bisa membantu lebih banyak orang loh. Maksudnya karena kalau aku lihat di sini ini kesuksesan besar ya. Jadi kalau sebelum berada di sini aja kalian udah suka membantu, apalagi sudah berada di sini. Sebelum berada di sini, kalian sepertinya sudah suka membantu. Apalagi sudah berada di sini, mungkin peran kalian itu bisa terasa lebih luas lagi ya di banyak orang. Bisa jadi ya. Oke, terus aku melihat di sini kalian itu orang yang pantang menyerah, tadi aku udah sebut ya. Kalian itu sepertinya sering jatuh ya, tapi terus bangkit gitu. Orang-orang di luar sana belum tentu seperti itu gitu. Orang-orang bisa saja underestimate kalian atau menganggap remeh kalian, atau ya mereka tidak melihat kesuksesan yang nantinya akan kalian raih. Awalnya seperti itu, sampai akhirnya kalian meraih itu, mereka baru melihat itu, bisa jadi tercengang gitu ya. Intinya sih di saat kalian berjalan di sini, berusaha di sini ya, terus konsisten di sini ya, kayaknya sering kecewa dan sering gagal juga sih ya. Di saat itu ya seperti yang aku bilang, orang-orang itu kan bisa ya kayak menganggap remeh gitu ya, atau ya gimana ya, namanya ketika itu belum terjadi ya mereka bisa saja gitu kayak itu tadi gitu ya, menganggap remeh gitu ya, menganggap remeh kalian ya paling gitu-gitu aja, bisa jadi kayak gitu ya. Intinya orang-orang itu belum bisa melihat ini gitu, wajar aja ya, karena mereka juga bukan cenayang, itu pertama. Kedua, tapi kalau orang yang intuitif melihat kayak begini, itu mereka bisa saja melihatnya itu udah jauh ke depan. Oh, orang ini kecenderungan akan sukses nih. Ada orang yang bisa melihat kayak gitu loh. Walaupun mereka nggak harus jadi cenayang gitu ya, tapi ada orang yang bisa melihat bakat-bakat itu. Oh, orang ini kecenderungannya akan menjadi orang yang punya posisi tinggi gitu ya, orang yang benar-benar cukup sukses nih kelihatannya, ada bakat sukses di situ gitu. Ada yang bisa melihat itu sih, tapi sebagian orang di luar sana bisa jadi di sekeliling kalian itu tidak melihat hal itu ya, sebagian ya bisa jadi kayak gitu. Jadi ya wajar mereka menganggap remeh kalian, dan mungkin mereka juga nggak terpikirkan kalian akan berada di titik ini gitu loh ya, karena mereka ya hanya melihat kalian ya di bawah itu aja ya, namanya juga underestimate gitu kan. Mereka nggak melihat jauh ke depan di sana ya, it's okay gitu. Tapi yang penting kalian kan di sini konsisten dan kalian selalu yakin. Terjadi atau tidak, kalian tuh kayaknya berjalan dengan penuh keyakinan ya, di setiap langkah kalian itu penuh dengan keyakinan gitu. Jadi nggak heran kalau kalian memang memanifestasikan sesuatu yang besar di sini ya. Ini bisa terlihat di sini. Mental kalian kuat ya. Terus orang yang kelihatan banget, orang yang nggak mudah jatuh gitu loh ya. Kalaupun jatuh, mereka kecenderungan bangkit ya, karena orang di luar sana belum tentu seperti itu semua ya. Bisa saja kalau udah jatuh ya udah jatuh aja terus nggak bangkit-bangkit, bisa banget orang kayak begitu gitu loh. Tapi kalian nggak, kalian hanya butuh waktu untuk bangkit lagi dan terus seperti itu dia. Ini adalah ya keberuntungan yang ada di sini tuh bisa mengantarkan kalian ya meraih apa yang pernah dulu kalian impikan ya. Soal imajinasi itu gitu loh, entah itu terjadi atau tidak, kalian pernah mengimajinasikan itu, dan ya udah yang kalian tahu ya kalian hanya berusaha aja menjalani hidup gitu kan, terus berusaha aja melangkah gitulah ya, sampai kalian berada di suatu titik. Oh, ini adalah hal yang pernah terbersit ya, pernah menjadi impian gitu loh ya. Di situ memang ada keberuntungan yang bisa mengangkat kalian ke arah impian atau kesuksesan itu. Ada keberuntungan di sini, dan gini ya, namanya kesuksesan itu bukan soal keberuntungan aja, tapi kerja keras juga. Tapi perlu loh faktor keberuntungan itu, ya kan? Tapi namanya faktor luck atau faktor keberuntungan di sini ya sebenarnya ini menurut aku aja ya, semuanya itu ada gitu, cuman masalah waktu gitu. Tapi ya kalau orang itu nggak konsisten seperti ini, ya ini bisa aja hanya menguap dan ya kayak iklan gitu lewat gitu aja. Tapi kalau orang yang konsisten kayak gini, nah dia bisa
bisa menangkap ini gitu loh, dan ini bisa membuat dirinya itu meraih hal yang jauh gitu loh, jauh di atas gitu. Jadi ini karena itu ya, karena faktor itu tadi, bukan faktor keberuntungan aja ya, tapi faktor dia kerja kayak gini dan dibantu keberuntungan yang tidak dia lewati gitu ya, tidak dia lewatkan keberuntungan itu gitu kan, dengan konsistennya ini gitu, yaitu ya bisa melejit ya, posisinya bisa melejit gitu. Karena tanpa faktor keberuntungan dia bisa kerja keras, kerja terus, tapi hasilnya tuh kayaknya berat gitu loh gitu. Ya bisa seperti itu gitu ya, tapi ketika ada faktor luck di sini ya, besar nih kayaknya faktor keberuntungan. Maksudnya bukan faktor keberuntungannya yang besar. Ada keberuntungan besar lah di sini ya. Jadi kayak ikan besar gitu, dan kalian tidak melewatkan itu gitu. Grup 2 tidak melewatkan itu. Sampailah mereka pada posisi ini. Memang akhirnya perjalanannya itu kelihatan melejit di sini. Tapi mereka sudah pernah merasakan yang namanya terus berjalan tapi hasilnya tidak ada. Itu juga pernah gitu ya. Oke. Bakatnya itu sih yang aku lihat di sini ya, kerja keras, terus percaya ya, konsisten pada impian dan keyakinannya, dan punya bakat suka menolong, terus bakatnya menjadi orang yang sukses. Cuman memang jalannya panjang, waktunya lama ya, karena ada orang yang suksesnya tuh cenderung cepat. Mungkin sebelum 30 mereka udah bisa meraih kesuksesan yang diimpikan oleh banyak orang, bisa jadi kayak gitu. Tapi ada orang yang gak secepat itu, cuman ya kesuksesan yang mereka raih ini juga besar gitu kalau aku lihat di sini ya. Ya mungkin ini sih kemungkinan di atas 30 ya, kesuksesan yang aku sebut kayak gini ya. Bukan berarti sebelum 30 maksudnya berarti sebelum 30 hidupnya susah gitu, nggak juga. Kalau aku bilang belum kesuksesan yang seperti ini, bukan berarti kalian nggak meraih kesuksesan juga atau keberhasilan juga gitu. Cuman belum sesuai lah ya, atau belum sebesar ini gitu aja sih gitu ya. Mungkin sebesar ini kalau yang aku lihat itu bisa jadi di atas 30 sampai 40. Tapi itu udah kesuksesan yang besar banget, paripurna lah ya bahasanya mungkin ya. Kok paripurna ya? Puncak kesuksesan lah ya, maksud aku kayak gitu ya. Benar-benar kalian bisa meraih banyak hal dalam hidup ya, yang berkaitan dengan kesuksesan atau impian kalian gitu. Ya itu bakat sih, bagus lah kalau kayak gitu, kalian bakatnya seperti itu ya. Bakat orang sukses, bakat pekerja keras. Tapi pekerja keras tuh kayaknya sih bukan, entah ya itu mau dipandang bakat atau gimana ya. Masalahnya ada orang yang memang pekerja keras, ada yang kelihatannya enggak gitu loh. Tapi gini lah ya, mau kerja keras atau tidak itu terserah, yang penting kan bahagia gitu ya. Tapi jangan sampai jadi orang yang udah nggak kerja keras terus pengen aja apa yang diinginkan orang, jadi bahagia enggak, terus kerja keras juga enggak gitu kan. Kalau enggak kerja keras ya dapatnya segitu, tapi dia bahagia ya kan nggak ada masalah gitu. Yang masalah itu kalau yang nyinyir aja tapi nggak kerja keras gitu kali ya. Oke. Nah itu yang kuliah di sini ya. Bakat ya, mungkin itu bakat ya, itu udah ada di jiwa kalian, memang kalian kecenderungan seperti itu gitu. Bisa jadi ya itu dipandang bakat gitu ya. Oke. Kalian ini kalau dilihat di sini orang yang bijaksana ya, terus orang yang apa ya, kalau aku lihat gini, orangnya itu baik ya. Ya semua orang kalau dicari kebaikannya ya ada aja gitu. Tapi ya mungkin kalian udah sering jatuh bangun, jadi ya udah gitu loh. Kalian memang nggak cengeng, bisa jadi kayak gitu. Terus apa ya? Mungkin orang jahat sama kalian atau ya mungkin itulah ya, jahat atau ya bersikap nggak enak gitu ya misalkan. Tapi kalian tuh kayak kecenderungan berbesar hati gitu ya. Itu sih, minimal orang yang kayak gitu mereka lebih mudah bahagia loh. Terlepas apapun yang mereka miliki, mereka lebih mudah bahagia kalau kayak gitu. Oh oke.
Ya itu yang kuliah di sini. Coba aku akan lihat juga apakah ada bakat yang lain. Kalian ini kecenderungan punya punya penyelamat ya, semua orang mungkin bisa begitu juga ya. Tapi kalaupun kalian berada di keadaan yang genting ya, dimana mungkin ada orang yang berusaha menjatuhkan kalian atau berniat buruk sama kalian ini kecenderungan diselamatkan gitu loh. Jadi mungkin saja ini ya terserah lah ya menurut kepercayaan kalian ya. Kalau aku menyebutnya bisa jadi ya ada yang melindungi kalian pastinya ya. Itu bisa dari ya penjaga kalian gitu ya. Maksudnya kalian mau menyebut itu guardian angel bisa ya, atau leluhur yang memang ingin menjaga kalian gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini memang kalian juga digariskan jadi orang yang sukses ya, orang yang kayaknya menempati posisi tertentu gitu loh. Jadi ya kalian akan terus diselamatkan sampai kalian berada di sini gitu. Maksudnya kalau kalian belum berada di sini, kalaupun ada yang mau jahat sama kalian ya, sampai kalian berada di keadaan yang membahayakan gitu, kecenderungan kalian selamat, kecenderungan ya gitu. Ya mungkin itu bisa jadi takdir garis juga gitu kan. Ya boleh juga lah, maksudnya bisa jadi kayak ada tangan Tuhan, itu juga boleh. Maksudnya ini tergantung sudut pandang kalian aja sih ya, kembali ke kepercayaan masing-masing aja lah ya. Kemudian kalau aku lihat di sini kalian ini orang yang kayaknya bisa multitasking ya, itu juga bakat loh ya. Kalian multitasking, kalian bisa menjalani beberapa pekerjaan gitu ya. Kayaknya sih aku bisa bilang suka bekerja keras, ya itu mungkin passion kali ya. Tapi orang yang tipikal pekerja keras itu bisa jadi juga bakat lah ya. Ya ini tergantung sudut pandang ya. Kemudian kalau aku lihat di sini kalian ini intuisinya sebenarnya cukup kuat ya. Kan tadi aku berusaha melihat bakat yang lain gitu ya. Kalau aku lihat di sini sih sebenarnya seiring berjalannya waktu nanti intuisi kalian ini cukup kuat. Kalian bisa melihat sesuatu walaupun itu tampilannya belum jelas gitu. Mungkin di sini kalian bisa menilai orang ya, walaupun orang itu tidak menunjukkan dirinya yang sesungguhnya gitu loh. Kalian bisa menilai orang itu gitu. Terus bisa jadi kalian itu orangnya cukup intuitif. Jadi kalian bisa memilih pilihan yang tepat gitu. Atau ya bukan atau, bisa juga dan ya. Dan bukan atau tapi dan ya. Ya dan atau lah ya. Kalian visioner gitu loh ya, pandangannya tuh jauh ke depan. Apa yang belum orang lihat kalian sudah lihat itu gitu. Itu sih ya. Pantang menyerah ini kelihatan banget pantang menyerah, karena aku buka lagi itu ada lagi yang cenderung menggambarkan sosok yang pantang menyerah itu gitu. Seperti itu sih ya. Oke, itu yang kuliah di sini ya. Kemudian kita akan lihat dari Life as We Know It Oracle apa yang ada di sini. Nah, ini. Kesedihan membuat seseorang lebih menghargai kebahagiaan yang hadir. Jika sesuatu atau seseorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya. Setidaknya menjaga perasaannya. Oke. Ini mungkin ada pesan cintanya juga ya. Bisa jadi kalian union sama seseorang dari masa lalu gitu ya. Seseorang yang berarti banget gitu ya, memberikan pelajaran yang berarti dan koneksinya juga sangat kuat dan berarti gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Bisa aja kan, ini ada beberapa pesan di sini. Kemudian kalau aku lihat di sini, karena kalian sudah pernah berada di bawah ya, jadi saat kalian berada di atas itu ya udah gitu, kalian tahulah rasanya, oh dulu pernah susah gitu ya. Jadi saat kalian berada di atas, kalian mengapresiasi apa yang kalian punya, kalian yang bisa kalian raih, yang kalian miliki lah ya. Karena kan ada orang yang sulit mengapresiasi itu ya, mungkin karena mereka belum berada di titik ya kayak yang kalian jalani gitu ya. Maksudnya gimana ya, bahagia itu kan, happiness itu adalah
menikmati aja ya, menikmati apa yang dia miliki ya. Kesuksesan itu mendapatkan apa yang diinginkan. Oke, aku ulang ya. Jadi happiness atau kebahagiaan itu menginginkan apa yang sudah dimiliki. Ya, akhirnya dia atau mereka mudah bahagia kan jadinya. Tapi kalau kesuksesan itu mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Tapi yang mau aku sampaikan di sini sebenarnya itu perbedaan ya, maksudnya. Memang orang yang sukses belum tentu mereka mudah bahagia, itu juga belum tentu. Bisa aja kan sukses itu keberhasilan mereka untuk meraih apa yang menjadi desire-nya ya, obsesinya, itu juga bisa sih sebenarnya ya. Soal happy dan kesedihan ya, bahagia dan sedih gitu ya. Orang kalau terus mencari apa yang kurang dari dirinya atau dari hidupnya, itu kan kecenderungan sulit bahagia ya. Ya bawaannya sedih aja gitu. Tapi orang yang selalu memperhatikan apa yang dia miliki, dia bisa menikmati itu gitu ya. Ya dia akan bahagia. Jadi sebenarnya terlepas apapun yang kalian miliki, kalian mungkin sebelum ada di titik ini kalian sudah relatif bahagia gitu loh. Jadi saat di sini ya udah gitu ya, bahagia secukupnya gitu loh. Ya memang kalian udah sukses, tapi karena perjalanannya panjang, jadi ya kalian mungkin biasa aja gitu ya. Maksudnya sebelum di situ udah bahagia, di situ ya bahagia juga gitu ya. Kayak gitu sih kali ya kalau aku lihat di sini, karena mungkin orang yang kelihatannya ya, tapi manusia atau hidup itu kan tidak ada yang sempurna gitu. Cuman ada orang yang mungkin tidak merasakan perjalanan kalian ini gitu. Jadi mungkin kurang mengapresiasi apa yang dia atau mereka miliki, itu juga bisa gitu. Saat itu mungkin mereka jadinya sulit bahagia gitu. Tapi karena kalian sudah tahu rasanya ya melalui perjalanannya, jadi ya udah, kalian tahu apa itu bahagia, apa itu sedih. Kalian sudah pernah merasakan sedih itu dan kalian tahu oh ini adalah kebahagiaan. Cuman kalau aku lihat di sini sih, sebelum ada di titik ini kalian mungkin orang yang sudah suka berbesar hati, menikmati jalan kalian, menikmati hidup kalian gitu, menikmati apa yang kalian jalani dan yakini ya. Kalian yakin gitu loh dengan jalan kalian itu gitu, dan kalian bahagia di situ gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin kalian itu kecenderungan semakin ke atas, semakin ke sana ya. Kalian adalah orang yang mungkin terlihat soliter ya. Maksudnya nggak terlalu, tapi orang makin ke atas itu ya, makin bukan soal posisi aja gitu, tapi makin nambah gitu loh ya umurnya gitu. Biasanya mereka itu makin mengerucut sih, maksudnya pertemanannya kayak gitu. Nggak kalau dulu itu mungkin suka aja gitu ya, temenan banyak orang, ngumpul sama banyak orang, bisa jadi kayak gitu. Tapi nggak semua orang sih, karena orang kan macam-macam gitu ya. Tapi makin ke atas, makin nambah umur, mereka tahu mereka ya hanya perlu sama siapa gitu. Jadi mungkin udah nggak terlalu suka basa-basi atau ya kayak gitulah ya. Intinya pertemanannya atau circle-nya itu makin sempit atau mengerucut gitu. Kayak gitu sih. Nah, aku melihatnya mungkin nantinya ini kalian adalah orang yang cenderung ya, kalau aku lihat sih lebih suka kayak kontemplasi kayak gitu. Ya, jadi nggak harus terus-terusan sama banyak orang gitu. Kalian kadang suka ya, perlu personal space ya, perlu ruang untuk diri kalian. Di situ kalian lebih banyak mengenali diri kalian ya, quality time untuk diri kalian gitu, refleksi aja kayak gitu. Ya jadi kalau aku lihat sih mungkin ini ada hubungannya sama bakat yang tadi sempat aku sebut. Kalian bisa melihat sesuatu yang walaupun itu belum menunjukkan aslinya. Ini mungkin berkaitan sama orang-orang gitu loh. Jadi mungkin orang itu belum menunjukkan sisi aslinya. Orang itu bisa aja antara depan sama belakang itu beda banget gitu kan sikapnya gitu. Tapi kalian udah sangat intuitif bisa melihat itu. Nah, mungkin karena itu akhirnya kalian paling hanya sama orang-orang tertentu gitu loh ya, nggak memaksakan diri harus gaul atau harus gabung dengan banyak orang, tapi rasanya itu fake gitu loh, rasanya kayak itu palsu gitu ya, hanya basa-basi dan ya kayaknya manipulatif aja gitu kan, depannya senyum-senyum kan, nggak tahu belakangnya dinyinyirin habis-habisan gitu.
Nah ini karena kalian bisa tajam melihat itu, orang-orang itu, jadinya kalian kayak males gitu loh basa-basi kalau kalian udah tahu orang ini kayak gimana, kalian itu bisa merasakan orang ini kayak gimana gitu. Jadi buat apa sih, mendingan ini bukan soal kuantitas gue harus gaul sama berapa banyak orang, tapi kualitas gue bergaulnya ya sama itu, tapi rasanya itu lebih tulus kayak gitu ya. Jadi kayak gitulah, oke? Nah di sini ya, ini yang aku bilang kalian mungkin sering jatuh bangun. Tadi aku sudah bilang ya, sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan, dapat bertahan dan berhasil melalui itu, artinya ada kemampuan dari seorang yang meningkat, ada value yang bertambah. Iya, tadi kan aku udah bilang kalian sudah biasa jatuh bangun, tapi jatuh itu adalah ini sih kalau aku lihat sih kayak kekuatan baru kalian, karena setiap kalian dijatuhkan itu tidak membunuh kalian kalau aku lihat gitu. Justru itu kayak transformasi kalian, meningkatkan kekuatan kalian ke depannya, performa kalian itu lebih besar lagi gitu ya. Oke, nah aku melihatnya semakin kesana mungkin kalian orang yang cenderung spiritual. Tadi aku udah bilang intuitif dalam melihat orang-orang gitu kan. Jadi kalian itu memang tidak suka keramaian, nggak suka ya, tapi macam-macam sih tiap orang itu ya. Orang tuh beda-beda ya. It's okay, nggak apa-apa, jalani sesuai kenyamanannya aja lah ya. Ada juga orang yang nggak kalau aku lihat figur-figur di publik gitu ya. Ada juga sih sebenarnya yang mungkin bukan makin tua, memang dari dulu sampai sudah tua pun memang suka diperhatikan gitu ya, suka jadi pusat perhatian, memang suka memancing perhatian, memang suka menikmati perhatian orang-orang gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih circle-nya, karena kan ya aku juga nggak kenal orang tersebut gitu ya, jadi nggak ngerti sih. Tapi kalau aku lihat di sini mungkin kalian cenderung kayak gitu ya. Tadi kan aku bilang kontemplasi, kalian kecenderungan itu butuh suasana yang benar-benar hening gitu loh, nggak yang terus berada di keramaian di banyak orang itu, kayaknya kayak gitu ya. Mungkin kalian melihat orang-orang kayak begitu udah biasa gitu loh, melihat orang-orang yang rasanya manipulatif aja gitu, jadi ya udah gitu. Ya itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat kalian, semoga yang bagus bisa terrealisasikan ya. Kita ketemu lagi di video lainnya, bye. Oke, grup 3 yang memilih Two of Swords, di sini aku akan sebutkan energinya ya. Di sini aku melihat energinya kuat banget Aries ya. Kemudian ada Capricorn, ada Libra ya. Ada Leo, ada Pisces. Ya, itu yang aku lihat di sini. Yang kuat itu Aries dan Pisces. Ada Cancer juga ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ini bisa aku pahami sih kalau ada Aries ya. Di Sun, Moon, Rising, Venus kalian gitu. Kayaknya dominannya kalian di sini energinya Aries ya. Kuat Ariesnya gitu. Bisa aku pahami dari melihat karakter dari semua kartu ini gitu loh. Karena yang aku lihat di sini ini adalah orang yang passionate banget. Ketika mereka mau sesuatu, ketika mereka punya desire ya, punya keinginan, mereka passionate banget, mereka bergairah banget mengejar itu, nggak peduli apapun yang ada di depan mereka. Itu bisa dipahami, karakter Aries emang kayak gitu. Aries nggak harus sun sign-nya ya, tapi ya bisa aja rising di sini gitu kan. Tapi yang aku lihat seperti itu sih ya. Karakter atau tipikal dari Aries itu terlalu passionate dalam mengejar sesuatu. Sebenarnya sih tidak ada yang salah dengan passionnya itu. Maksudnya gini, orang yang passionate dalam mengejar impiannya itu nggak ada yang salah. Tergantung impiannya apa dulu ya. Maksudnya kalau impiannya itu hal yang ilegal ya itu salah gitu ya. Selama tidak ilegal ya sah-sah aja lah ya. Orang yang hidup dengan gairah itu sebenarnya ya sah-sah aja gitu. Ya orang yang bersemangat banget kayak gitu sah-sah aja gitu. Cuman mereka itu terlalu bersemangat di depan, tetapi jadinya gini,
jadinya itu nggak berpikir 2 kali gitu loh, nggak berpikir beberapa kali lah ya. Gini ya, bener sih ada yang bilang kalau kebanyakan mikir nanti nggak jalan-jalan. Tapi bukan berarti nggak dipikirkan matang terus asal jalan juga kan gitu. Ya gimana ya, maksudnya mikir itu tetap penting, mikir itu tetap perlu, jangan terlalu impulsif. Karena apa ya biar kita nggak banyak penyesalan juga ya. Kalau ada hal yang bisa dihindari kan ya kita hindari gitu ya. Kalau bisa menjalani lebih matang lagi kan itu lebih bagus daripada hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Ya intinya semangat itu bagus, tapi kalau impulsif itu kayaknya nggak selalu bagus ya gitu. Aku pernah buat survei bukan sih, ya kayak gitulah ya, maksudnya pilihan ya. Kayaknya ada ya di YouTube aku gitu. Kalian tipikal orang yang lebih baik mencoba lalu menyesal, atau lebih baik tidak mencoba? Aduh, aku lupa. Kalau nggak salah lebih baik tidak mencoba tapi mencoba terus menyesal, atau tidak mencoba. Masa tidak mencoba terus menyesal? Aku ulang ya. Mencoba terus menyesal, atau menyesal karena tidak mencoba. Oke lah, lupakan aja itu ya. Tapi kayaknya yang kuliah di sini ini adalah kecenderungan orang yang mereka lebih baik mencoba. Terserah, ntar menyesal juga terserah. Yang penting mereka langsung aja coba gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan mencoba, selama yang dicoba bukan hal yang ilegal ya, gitu kan. Maksudnya gini, kalau ganja di negara ini masih ilegal gitu, terus asal nyoba ganja kan ya nggak dibenarkan juga gitu loh ya. Apalagi atau asal mencoba obat-obatan narkotika tanpa resep dokter itu kan juga tidak dibenarkan gitu, hanya sekedar mencoba. Nggak kayak gitu, maksudnya sekedar mencoba hal-hal yang positif atau hal apapun yang nggak ilegal gitulah ya, intinya sebenarnya sih sah-sah aja. Tetapi itu tadi yang penting nggak impulsif sih menurut aku, atau ditekanlah impulsifnya gitu ya, karena ada orang yang cenderung dalam bergerak itu impulsif gitu ya. Oke guys, sorry aku lanjutkan ya. Ngomong-ngomong, aku bikin satu video ini tuh bisa lama ya, karena banyak banget potongan-potongannya gitu. Banyak hal-hal yang menginterupsi gitu ya. Makanya aku mau segera selesaikan aja gitu ya. Kalau kuliah di sini, nah kalian ini orangnya bakatnya itu apa ya? Itu tadi ya, semangatnya itu bakat ya. Jadi semangat dalam meraih apa yang menjadi desire kalian gitu. Kalian cenderung bisa memanifestasikan itu, iya sih ya. Aku melihatnya di sini energinya kayak gitu banget gitu. Cuman hati-hati ya, hati-hatinya itu gini. Seperti yang aku bilang, kalau terlalu impulsif nanti kalian banyak jatuhnya gitu ya. Impulsif untuk buat langkah, nah itu hati-hati gitu. Hanya karena semangat di awal ya, optimis itu boleh, tapi bukan berarti langkah yang mau dibuat itu terlalu mentah gitu kan, gitu. Ya jadi kecenderungan impulsif itu yang harus diwaspadai di sini ya. Bingung tapi ya udah asal jalan aja. Ya terserah sih, tapi kalau bisa itu yang harus dikendalikan ya, impulsifnya itu ya. Kadang kayak nggak mikir gitu, atau nggak terlalu mikir gitu, hanya jalan aja gitu. Ya tapi masing-masing orang mungkin caranya beda-beda ya. Kalau kalian nyaman dengan cara itu dan nggak ada masalah, ya udah sih terserah kalian gitu ya. Tapi kalau dengan cara itu kalian cenderung banyak merasa melakukan kesalahan gitu kan, merasa akhirnya persiapannya nggak matang ya, malah mengambil langkah yang salah karena nggak banyak mikir gitu kan. Bukan masalah nggak banyak mikir, nggak terlalu dipikir kali ya, gimana ya, atau mungkin nggak mikir, atau mungkin mikir tapi terlalu mentah gitu ya, balik lagi impulsif gitu kan. Oke, kalau kalian sedang menanti momongan, aku melihatnya kayaknya kebanyakan atau sebagian dari kalian, nggak usah kebanyakan lah, sebagian dari kalian itu
bisa jadi akan dapat ya gitu. Oke, ini pesan tambahan aja sih ya. Apalagi anaknya ya yang aku lihat di sini, sebenarnya sama sih ya. Kayaknya 3 grup ini sama sih kalau aku lihat, kecenderungan bisa meraih apa yang menjadi desire-nya. Itu yang aku lihat di sini juga gitu. Ya, kalian orang yang punya bakat itu, karena mungkin nggak semua orang ya kayak gitu. Jadi anggaplah itu sebagai bakat gitu ya. Jadi karena itu juga kalau aku lihat gini ya, kalian sih sebenarnya bisa-bisa aja mendapatkan apa yang menjadi desire kalian. Tapi ketika kalian mendapatkan itu, ada hal yang harus dibayar memang ya. Karena aku melihatnya di sini karena kalian terlalu bersemangat, kalian itu bisa menempuh jalur apa aja, langkah mana aja gitu, tanpa dipikir secara matang gitu loh ya. Tadi karena mungkin impulsif ya, kecenderungan akhirnya kalian bisa mendapatkan itu. Tapi aku melihat ada hal-hal yang nggak enak juga akhirnya yang harus kalian bayar di situ gitu. Atau mungkin kalian hanya sekedar mengejar apa yang menjadi desire atau obsesi gitu ya. Contoh ya, misalkan mau mendapatkan orang A gitu ya. Mendapatkan A. A itu orangnya mungkin tajir gitu ya, populer gitu, tapi dia player gitu ya. Nah, kalau aku lihat di grup ini kecenderungan kalau itu udah menjadi obsesinya, mereka kan mendapatkan itu apapun yang harus mereka bayar di situ. Walaupun orang itu player, orang itu tidak bisa dipegang ya soal loyalitasnya gitu ya. Ya akhirnya mungkin mereka bisa mendapatkan A, tetapi akhirnya hubungan mereka dengan A, oke lah misalkan obsesinya adalah mau nikah sama A gitu ya. Pada akhirnya bisa aja nikah sama A gitu. Cuman nanti mereka bisa jadi punya hubungan yang sangat gak membahagiakan gitu ya. Karena itu tadi mereka hanya mengejar obsesinya, desire-nya gitu, tapi gak dipikir matang, impulsif gitu. Itu menjadi obsesinya, itu akan dikejar terus, gak peduli apapun itu ya. Jalannya di depan itu ada apa aja, itu gak peduli, dihantam terus gitu loh. Dan kalau aku dapat pesan lagi, kecenderungan mengabaikan intuisinya atau pesan yang sebenarnya sudah dia dapat di pikirannya tapi diabaikan gitu loh. Sengaja menutup mata, menutup telinga, tapi akhirnya ada konsekuensi yang dia bayar juga gitu loh kan. Pada akhirnya tetap ada konsekuensi yang dibayar gitu. Jadi dia mendapatkan obsesinya bersama A, tapi rumah tangganya atau pernikahannya itu jauh dari yang namanya kebahagiaan yang dia pikir sebelumnya gitu loh. Jauh banget, ternyata materi itu tidak bisa serta-merta memberikan kebahagiaan pada seseorang. Iya, betul hidup itu perlu materi, tapi kebahagiaan tidak sepenuhnya digantungkan di situ juga gitu loh, ya kan? Iya, akhirnya bisa sama A, tapi ada harga lain yang harus, ada harga yang harus dia bayar, ada konsekuensinya juga yang rasanya ternyata berat juga ya gitu. Jadi itu loh ya, antara happiness sama obsesi gitu loh. Terkadang orang mikir itu adalah kebahagiaannya, begitu dia dapat di titik itu, dia mendapatkan itu gitu ya. Ternyata nggak bahagia ya di situ, dia merasa hampa juga, kosong juga. Itu bukan kebahagiaan yang dia pikir sebelumnya gitu loh. Ternyata setelah dia mendapatkan itu tidak seperti yang dia bayangkan gitu loh rasanya gitu. Dan dia tetap aja hampa gitu. Artinya itu dia hanya loncat pada obsesi gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi kalau mindsetnya kayak gitu, ini kalau ngomongin happiness ya, kalau mau happy gitu ya. Kalau mindsetnya happiness itu adalah destinasi kayak gitu, ya sebenarnya dia nggak sadar sebenarnya dia nggak sadar kalau happiness yang dia maksud itu adalah obsesi. Dan kalau kayak gitu, dia hanya loncat dari satu obsesi ke obsesi lain dan dia merasa terus haus gitu loh. Ternyata saat sudah di titik itu kok nggak seperti yang gue bayangkan ya, bisa seperti itu gitu loh. Tapi kalau dia sudah memandang happiness itu adalah perjalanannya, prosesnya gitu kan, tanpa menunggu ke situ, tanpa menunggu ke titik itu, dia sudah berusaha bahagia dengan apa yang dia miliki, dengan dirinya, dari mindsetnya gitu. Itu orang yang udah cukup spiritual bisa jadi, dan orang kayak gitu kecenderungan bahagia gitu ya, relatif mudah bahagia. Dan kalau orang udah berada di pemikiran yang kayak gitu,
mereka juga kecenderungan nggak asal impulsif kayak gini ya. Dan sorry ya, ini bukan bermaksud menghakimi atau menggurui, sorry banget, ini pendapat pribadi aja, nggak harus setuju ya. Kalau menurut aku, kalau orang udah berada di titik itu, ya udah, mereka nggak, kecenderungannya ya nggak terobsesi untuk mengejar itu tadi, obsesinya atau desire-nya gitu. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya mau mengejar, mau merealisasikan itu, tapi kalau mereka udah punya sudut pandang lain soal happiness gitu ya, mereka nggak terjebak di obsesinya, intinya gitu sih ya. Bukan berarti mereka udah nggak punya impian, nggak punya desire, nggak punya obsesi, nggak punya cita-cita, ya nggak juga, bisa aja masih punya ya, tapi nggak terjebak gitu loh di obsesinya. Kadang ada orang yang dia pikir dengan dia menikah bersama ini gitu, dia akan bahagia selamanya, yang dia butuhkan hanya itu gitu loh. Terus dia terjebak pada pemikirannya itu, pada obsesinya itu. Ternyata itu tidak menyelesaikan semua masalah hidupnya dia, yang ada nambah masalah gitu. Nambah masalah karena ya kembali lagi soal dia melihat hal itu kayak gimana, itu akan menentukan masalah yang dia miliki juga gitu ya. Kayak gitu, akhirnya kok amit-amit nih ya, terus akhirnya ya itulah ya, misalkan bukan hanya player, ternyata dia seenaknya suka menginjak-injak orang gitu ya, menginjak-injak siapapun pasangannya karena dia merasa dia bisa membeli gitu kan, misalkan gitu. Ternyata apa yang menjadi obsesinya itu kayak jadi neraka juga gitu loh. Dia justru tidak bahagia di hubungannya itu, mungkin mendapatkan kekerasan, ya tidak dihargai dan lain sebagainya gitu. Ternyata itu bukan surga yang dia pikirkan gitu ya, memang bukan, itu lebih ke obsesi aja gitu. Intinya orang kalau sudah punya mindset soal happiness, bahwa happiness itu adalah perjalanannya, adalah prosesnya gitu ya. Jadi nggak harus menunggu di titik-titik tertentu hanya untuk bahagia gitu. Bisa dimulai dari sekarang kalau dia memang mau, dan itu kembali ke mindset. Kalau orang sudah berpikir seperti itu, dia tidak akan terjebak ya, terpuruk dalam obsesinya gitu. Terjebak dan terpuruk dalam obsesi itu ya kayak contohnya kayak tadi, dia hanya mengejar obsesi dan selama itu dia merasa nggak bahagia ternyata. Semu gitu loh. Dia terus mengejar gairahnya gitu. Tapi ketika di situ dia selalu merasa haus, merasa hampa, bingung kan, kosong gitu loh. Kayak gitu loh. Ada yang kayak gitu kan, misalkan gue akan bahagia kalau gue punya pasangan yang dia itu ya misalkan contohnya materialistis gitu ya. Sebenarnya terserah juga sih mereka mau materialistis atau realistis, terserah gitu ya. Cuman mereka hanya fokus di situ, yaitu yang menjadi obsesinya. Mereka nggak memikirkan soal apakah orang itu bisa menghargai dia, apakah orang itu bisa bisa memperlakukan dia dengan baik gitu loh ya, gitu. Kayak gitu udah nggak dipikir karena hanya fokus pada satu titik yang menjadi obsesinya atau desire-nya gitu. Jadinya dia ternyata terjebak di hubungan yang toksik aja terus. Orangnya yang dia temui sama terus kayak gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Kalau nggak dipermainkan ya bener-bener nggak dihargain gitu loh ya, kayak gitu. Dan ya hubungannya juga nggak pernah berhasil ya. Maksudnya ya kayak gitulah intinya, seperti itu. Ada yang mungkin seperti itu gitu loh. Itu sih salah satu contoh gitu. Mereka yang hanya terjebak pada obsesi dan desire gitu ya. Kayak gitulah ya. Jadi maksudnya gini, boleh sebenarnya orang punya desire, tapi jangan terjebak di situ seakan-akan hanya itu aja gitu ya, terus mengabaikan keselamatan yang lain. Kayak contohnya gue harus sampai ke titik A dalam waktu 30 menit ya, dia hanya fokus pada satu titik itu, dia tidak memikirkan keselamatannya di jalan dan lain sebagainya kayak gitu. Ya mungkin aja gitu kan, ya pertama dia bisa sampai ke titik A, tapi mungkin dia harus kehilangan sesuatu gitu, atau jangan-jangan dia nggak pernah sampai ke titiknya, celaka di jalan juga bisa kayak gitu. Jadi itu ya maksudnya. Itu contoh aja sih. Aku nggak bilang kalian seperti itu, hanya contoh aja gitu. Nah itu yang harus diwaspadai gitu. Aku melihatnya di sini adalah orang yang dia super optimis. Optimis itu bagus, tapi hanya super optimis dan tidak dibarengi dengan perhitungan ya kayak gini. Jadinya apa yang kalian ekspektasikan sebelumnya itu nggak sesuai dengan realita akhirnya gitu.
jadinya berakhir pada kekecewaan aja gitu ya. Ya itu sih kalau aku lihat di sini ya. Seseorang akan sukses jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwanya, karena itu bisa menjadi cermin life purpose. Passion bisa menjadi indikasinya, karena itu yang menuntun seorang menuju life purpose dan kesuksesan hidupnya. Kalau aku lihat sih sebenarnya kalian cenderung bisa memanifestasikan apa yang kalian inginkan. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun contoh buruknya itu tidak harus seperti kalian ya. Itu tadi hanya contoh yang tadi aku bilang gitu kan. Tapi kalau bagian yang buruknya itu tidak harus menjadi contoh untuk kalian gitu loh, ngerti kan? Yang buruknya tidak harus itu adalah kalian gitu ya, intinya gitu aja, itu hanya contoh. Seperti yang gue bilang tadi ya, kalian orangnya passionate, kalian mau A, kalian cenderung bisa mendapatkan A. Tapi ingat ya, kalian mendapatkan obsesi dan desire kalian, bukan mendapatkan happiness. Itu dua hal yang berbeda, itu lain lagi gitu. Happiness itu kembali sama diri kalian sendiri lagi gitu. Jadi apa bakat kalian? Kalian orang yang passionate, kalian cenderung bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Tapi aku tidak bilang itu jaminan kebahagiaan kalian. Itu semua kembali sama kalian. Udah gitu ya. Oke, itulah. Nah ini, kalian karena fokus sama obsesi kalian, mungkin sebagian dari kalian bisa aja bucin ya. Bisa saja seperti yang aku sebut tadi gitu loh. Karena gue mau, bukan gue ya, entah siapapun itu ya, mungkin B ya. B itu mau sama sosok yang kayak A, yang tajir, melintir gitu. Tapi A ini suka mempermainkan, terus B ini bucin terus gitu ke A. Jadi akhirnya hubungan itu toksik terus gitu. Dia bisa mendapatkan A, tapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia pikirkan sebelumnya itu gitu loh, gitu ya. Contohnya kayak gitu. Jadi itu ya yang harus diwaspadai adalah kekecewaannya itu gitu. Aduh, tadi ngomong sampai mana ya? Ya itulah ya. Jadi kecenderungan bisa mendapatkan apa yang diinginkan, orangnya bersemangat sekali. Oh ya, tadi bucin, aku ngomong tadi contoh soal bucin ya. Kalian mungkin grup 3 di sini sebagian bucin, bisa jadi kayak gitu ya. Atau karena fokus sama obsesinya atau desire-nya, atau kalau sudah terobsesi sama sesuatu atau seseorang, mereka kecenderungan udah mengabaikan diri mereka sendiri, bahkan keselamatannya gitu loh. Nah ya, ini yang bisa aku sampaikan ya. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa egois karena harus mencintai dirimu. Jangan biarkan orang lain memanipulasi pikiranmu. Apapun yang kamu lakukan tentu tidak harus bertentangan dengan prinsip self-love. Ya, mencintai dirimu bukanlah sebuah keegoisan ya, tapi itu sebuah kewarasan gitu. Jadi orang kalau sudah, nah itu tadi yang aku bilang, boleh punya desire, boleh punya impian, tapi jangan terjebak pada desire itu, jangan terobsesi gitu loh di situ. Jangan seakan-akan hanya fokus pada obsesi itu aja ya, udah terobsesi banget nggak bisa mengendalikan obsesinya. Jangan terjebak di situ, maksudnya kayak gitu ya. Karena ketika terjebak udah nggak sadar bahwa ketika sudah terjebak ya, kayaknya pikirannya itu sudah dicuci gitu loh, dicuci, dan dia ya udah ngikut aja, walaupun itu ngikut aja cara dan jalannya, walaupun itu mungkin mengabaikan dirinya ya, nggak mencintai dirinya, jadi budak cinta terus kayak menganaktirikan dirinya gitu, hanya fokus pada obsesinya atau orang yang menjadi obsesinya gitu. Contohnya kayak gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Itu kalau sudah terobsesi memang bisa seperti itu gitu. Udah nggak sadar dia tidak mencintai dirinya. Kalau dia nggak bisa mencintai dirinya, dia nggak bisa berharap orang lain mencintai dirinya. Bisa jadi orang yang belum bisa mencintai dirinya dengan tepat, dia cenderung terjebak pada hubungan yang kayak begitu-begitu aja terus gitu ya. Orang kecenderungan pasangannya nggak bisa menghargai dia gitu. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini. Ya itu ya. Kalau apa yang menjadi obsesi kalian bisa dapatkan itu, kecenderungan seperti itu ya. Tapi apakah itu berlangsung selamanya atau sesaat? Nah, itu kembali sama kalian gitu ya. Terus apakah itu jaminan kebahagiaan kalian? Itu kembali sama kalian gitu. Tapi yang perlu diwaspadai, jangan terjebak pada obsesi, dan hati-hati jangan terlalu impulsif, atau kendalikanlah itu soal impulsif itu ya, daripada banyak kecewanya di belakang. Ada hal yang bisalah kita hindari gitu ya, nggak semua kesalahan harus dilakukan juga kan. Walaupun katanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya, pengalaman itu bisa saja kesalahan gitu ya. Tapi ya kalau pengalaman pertama itu bukan kesalahan lah. Kalau udah pengalaman berkali-kali kayak begitu dan kecewa terus, nah itu kesalahan gitu ya. Oke, ya aku coba lihat lagi bakat apa sih yang ada di grup 2.
Oke, grup 2 aku kasih tambahan ya. Kalau aku lihat di sini kalian punya bakat, ya tadi kan aku udah bilang ya, kayaknya pekerja keras ya orangnya. Pekerja keras banget. Kalau udah mau sesuatu akan dikejar terus itu, nggak peduli gitu ya. Mereka akan selalu percaya pada apa yang menjadi keinginannya itu ya. Nggak, selama itu belum terjadi mereka kayaknya akan terus berusaha merealisasikan itu, kelihatan di kartu The Magician ini gitu. Pada akhirnya mereka betul bisa mendapatkan kesuksesan itu ya. Dan aku melihat kalian ini bisa jadi bakat menjadi bintang loh. Aku melihatnya kayak gitu ya, bakat menjadi sukses itu nggak harus jadi kayak artis gitu, nggak lah ya, karena macam-macam kan, nggak semua orang juga mau jadi artis gitu ya. Sorry, artis di sini ya, artis tuh sebenarnya sih ini ya apa, seniman gitu ya, maksudnya nggak harus jadi selebriti gitu loh. Tapi kalau aku lihat di sini kalian ini kecenderungan punya bakat itu sih di sosial media, di hiburan gitu ya. Mungkin bisa jadi seleb. Nah, itu kayaknya kalian punya bakat di situ kalau aku lihat di sini ya. Kesuksesan kalian itu cenderung di situ, karena sukses itu macam-macam, nggak harus di bidang entertainment gitu ya, nggak harus di bidang hiburan atau seleb, itu nggak harus gitu. Bisa saja sukses sebagai yang lain, apakah arsitek gitu kan, apakah pengusaha properti gitu, dan lain sebagainya, macam-macam lah, dokter atau ya apapun itu di luar sana kan macam-macam ya, banyak. Atau mungkin bisa aja sukses jadi pimpinan redaksi gitu kan. Intinya nggak harus yang berkaitan sama entertainment. Tapi kalau aku lihat di sini kalian kayaknya punya bakat di situ ya. Entah jadi selebgram ya. Cenderung di depan kamera gitu. Kalian punya bakat jadi itu sih kayaknya ya. Ya. Intinya sih di 3 grup ini aku menemukan mereka tuh punya bakat untuk sukses. Sepertinya semua orang sebenarnya punya bakat untuk sukses ya, tapi semua kembali lagi sama orangnya gitu. Kayak gitu, apakah mau memaksimalkan bakatnya itu atau bagaimana. Tapi gini lah ya, mau sukses kayak mau enggak kayak terserah. Sukses itu kan pandangan orang, yang penting happy aja ya, dan menikmati apa yang menjadi miliknya atau yang dia jalani gitu ya. Ya itu bedanya antara hidup yang sukses sama hidup yang memuaskan. Sukses itu mungkin dari sudut pandang orang lain. Yang penting puas dengan hidupnya, bahagia gitu. Itu oke, itu cukup ya. Aku melihat kalian itu bakat berkompetisi. Jadi kalau kalian kompetisi sama orang, kecenderungan kalian bisa memenangkan itu. Kecenderungan ya. Ya mau sampai jungkir balik ya, mau sampai sakitnya. Kayaknya kalian itu kayak tipikal ya predator. Sorry, aku nggak mau bilang kalian predator, aku hanya mencontohkan ya, kayak predator di hutan. Kalau sudah mau mengunci mangsanya, dia akan kejar mangsanya sampai dapat. Contohnya kayak gitu. Nah, kalian itu tipikal yang seperti itu. Jadi mau kalian sampai terseok-seok gitu ya, tapi kalau kalian sudah mengunci obsesi kalian kecenderungan akan meraih itu ya, kecenderungan. Oke? Good luck buat kalian grup 3, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye.